Halo semuanya, balik lagi di Jago Production Channel. Kali ini ada high pressure cleaner atau istilah kampungnya atau istilah umumnya adalah mesin jet untuk steam motor atau mobil. Ini produknya merek HNL, tipenya saya ambil yang QL 1900 karena ada tipe-tipe yang lain. Kelengkapannya banyak ya, ternyata pada saat saya buka paket di range harganya sekitar 600 sampai 800-an. Unit, terus kemudian ini ada selang selang high pressure, ini selang input, kemudian ini adalah extension buat gunnya seperti ini gunnya. Ini bisa dilepas ya, jadi cara ngelepasnya ditekan, terus kemudian diputar seperti ini. Kemudian Anda bisa sambungkan ke sini supaya lebih panjang seperti itu. Oke. Terus ini saringan intake-nya dipasang di sini ya. Kalau misalkan Anda menggunakan sumber air dari penampungan, misalkan ember seperti itu. Saya saranin sih dari ember, jangan langsung dari pump. Ini saringan intake ya. Dipasang di bagian intake ya, sebelah sini. Ini beda ya. Kalau Anda perhatikan ini dratnya yang sini 3/4. Jadi nggak akan ketuker. Drat 3/4 ini sama outputnya yang sebelah sini. Ini output dratnya setengah ya, jadi ini langsung masang ke sini, jadi nggak mungkin ketuker. Tuh, beda ya. Oke. Terus ini adalah untuk sambungan ke sini ya, quick release connector, dan kemudian ke selang input sini ya. Yang ini quick connector untuk di keran ya, jadi langsung dicepukin seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda pakai dari sumber air ember, berarti Anda pakai ini ya, atau dari penampungan lah ya. Tapi kalau misalnya Anda memang menggunakannya dari langsung dari keran, Anda bisa menggunakan ini. Seperti itu bagian-bagiannya ya, penjelasannya. Oke, saya sih belum cek ini daya semburnya sekuat apa ya, sekencang apa. Nanti akan saya coba, akan saya tes untuk membersihin motor. Ini sih diklaim katanya lebih sunyi atau lebih tidak berisik ya ketimbang yang ada yang saudaranya satu lagi tuh tipe 1600 kalau nggak salah. Nanti saya kasih lihat di situ. Itu lebih berisik tapi tekanannya katanya lebih bagus. Cuman karena saya memang penggunaannya adalah untuk di perumahan pribadi, jadi ya saya memilih yang sunyi ya, seperti itu. Oke, kita lihat aja seperti apa sih kekuatan semburannya.
dengan harga 680 ribuan ya. Menurut saya sih ini cukup lumayan ya. Speknya juga ya cukup makan listrik sih sebetulnya, karena di sini sih tulisin voltage 220, powernya 580 watt. Kemudian untuk flow rate-nya 380 liter per jam, pressure atau tekanannya 70 bar, sama panjang selang ini ya, selang khusus output itu 5 meter. Dengan berat ternyata 5,4 kg. Tapi menurut saya sih ini cukup berat ya, 5,4 kg ini. Ini kalau menurut saya sih untuk merek HNL KL 1900 ini, yang pertama saya respect sih sunyi ya. Jadi nggak seberisik yang kotak yang pada umumnya yang dijual sekitar 500 ribuan. Itu mesinnya lumayan berisik ya. Tapi kalau yang ini mesinnya nggak terlalu berisik, tapi untuk semburannya sih menurut saya lebih kuat daripada yang model umum yang dijual. Terus kemudian dia juga ada ini nih, dudukan untuk gulung kabel ya, jadi nggak terlalu acak-acakan. Tadi di tes ini setengah jam pemakaian ini cukup anget ya. Tapi kalau motor listriknya nih panas ini, lumayan panas sih. Tapi nggak terlalu panas kayak masak air ya. Terus ininya juga enak. Jadi kalau misalkan emang mau pendek, mau panjang gitu ya, ini bisa dilepas gitu ya. Bisa disambung. Sama kalaupun Anda pengen pakai snow foam ya, saya lupa namanya itu, tabungnya itu disebutnya apa. Anda bisa pasang di sini juga. Oke sih, menurut saya ini good. Ini di sini ada speknya nih, maksimal 15 liter sama 22 megapascal ya. Dia sanggup handle sampai 22 megapascal. Ini juga bisa di setel ya. Jadi di sini ada setelannya, apakah mau satu shoot ya, satu tembakan, atau mau spread ya, menyebar seperti itu. Overall ini menurut saya cukup kalau misalkan Anda berencana untuk menggunakan mesin cuci steam ini di rumah ya. Tapi kalaupun misalkan untuk usaha ya mungkin usaha skala kecil untuk cuci steam motor ya. Karena kalau mobil sih menurut saya nggak mumpuni, karena saya tadi sempat coba buat nyetim pelek ya, pelek itu kotorannya nggak lepas semua, tapi masih bisa untuk diusap gitu ya, dibersihkan masih bisa, cuman nggak sampai bersih lah gitu. That's it. Terus apalagi ya? Ya cuma itu doang sih. Hanya ya paling berat doang sih. Tapi walaupun berat kayak gini ya, 6 kilo gini, ini tetap disebutnya compact portable. Jadi bisa dibawa sama bisa dipergunakan dimanapun ya, selama ada colokan. Kabelnya tadi ya cuma sekitar 1 meteran lebih lah, 1,5 meter. Mungkin yang perlu saya share itu ini ya, bagian input supply airnya ya, karena menurut saya sih kalau misalkan aliran pump atau aliran dari keran Anda kecil, sebaiknya ditampung dulu di ember, baru dimasukkan ke dihisap sama si pompa ini. Karena kalau misalkan Anda langsung ambil dari keran, yang mana itu adalah kerannya dari pump, dan itu airnya kecil, menurut saya kinerjanya nggak akan maksimal. Tapi kalau Anda tampung dulu, sehingga si airnya kan ada terus tuh, jadi debit air untuk input ke pompanya bisa stabil, jadi kinerja pompa ini akan maksimal. Kecuali mungkin kalau misalkan air Anda, sumber airnya untuk keran itu dari pumpnya udah bagus ya, airnya gede, atau mungkin dari torrent, no problem, bisa langsung ke keran. Tapi kalau misalkan memang dari pump dan pumpnya memang kecil, saya sangat tidak menyarankan untuk langsung dicolok ke sini. Sebaiknya pakai ember dulu. That's it mungkin ya untuk pompa steam ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys.